Bagaimana kabarnya semuanya? Semesta di dalam agama Buddha itu disebut apa? Ayo, ada yang masih ingat? Loka. Stefanus, pintar sekali kamu Stefanus. Daya ingat kamu luar biasa sekali. Ya, jadi alam semesta itu di dalam agama Buddha disebut sebagai loka, di mana loka ini memiliki unsur. Ada yang masih ingat nggak unsur dari loka itu? Nama dan rupa. Benar sekali Rizky. Jadi loka itu memiliki unsur yaitu nama dan rupa. Oke. Nah, itu Ibu mengingatkan kembali tentang alam semesta. Nah, saat ini kita akan bahas tentang alam kehidupan, di mana Ibu sudah membuatkan di sini menampilkan sebuah tabel, dan Ibu juga ada PowerPoint, nanti bisa Ibu bagikan kepada kalian ya, untuk kalian belajar seperti itu. Nah, di sini kita sebagai umat Buddha, kita mempercayai adanya suatu alam 31 alam kehidupan. Ya, di mana ketika kita meninggal, kita akan terlahir di salah satu 31 alam kehidupan tersebut. Semuanya itu tergantung dari perbuatan baik yang kita lakukan atau suatu perbuatan yang kita lakukan. Apabila kita melakukan suatu perbuatan yang baik, maka ya kita bisa terlahir di alam yang bahagia. Ya, Maisel ya. Nah, namun ketika kita melakukan suatu perbuatan buruk, ya kita bisa terlahir di alam menderita. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari alam kehidupan itu sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini pengertian dari alam kehidupan adalah tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran. Nah, di mana kesadaran dari setiap makhluk itu berbeda-beda. Ya, ada yang memiliki kesadaran penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan. Begitu pula ada yang masih memiliki kebencian maupun keserakahan. Ya. Nah, di sini ya, Ibu akan membagi 31 alam kehidupan itu. Ya, di sini kalian bisa lihat skema di sini ya, kelihatan Stefanus, Rizky, Maisel. Oke, atau enggak Maisel duduknya pindah sebelah situ saja biar terlihat, atau sebelah sini ya, sebelah sini biar terlihat skemanya ya. Kalau di sini kamu nggak bisa melihat ya. Oke, ya sudah ya. Kita lanjutkan ya. Nah, 31 alam kehidupan ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok ya, yaitu ada alam sugati ya, di mana alam sugati ini dibagi menjadi kamaloka dan dugati. Nah, kita akan melihat dari alam dugati terlebih dahulu ya, di mana alam dugati ini, sebentar, kamaloka ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari kamaloka itu terlebih dahulu ya. Nah, kamaloka ini adalah alam kehidupan di mana makhluk-makhluknya ini masih diliputi oleh nafsu indria. Ya, masih mereka itu masih memiliki suatu nafsu dalam dirinya. Ya. Nah, di sini alam kamaloka ini dibagi menjadi dua, ya, ada ya, sugati, ada dugati. Sugati itu adalah alam bahagia, dan dugati itu adalah alam menderita. Nah, kita lihat dari dugati atau apa yang 4 terlebih dahulu ya. Yaitu pertama ada niraya. Niraya itu alam apa ya? Ada yang tahu tidak ya? Ada yang pernah dengar tidak? Niraya itu adalah neraka, alam neraka. Ya, kemudian ada peta.
ada peta. Peta itu alam apa? Ada yang tahu? Apa? Iya, Rizky, setan, benar sekali. Ya, kemudian kalau Asura alam apa itu? Raksasa. Ya. Kemudian kalau Tiracana? Tiracana apa? Yang sering kalian sudah sering melihatnya ya. Sering melihatnya dan dia hidup juga di sekitar kita. Ya, apa itu yang sering bersama kita sesungguhnya di samping kita? Kalau di rumah ya, mungkin ada ya. Kalau di rumah mungkin kalian memeliharanya juga. Binatang, benar sekali ya Marcel. Jadi alam binatang ya, dimana kita juga mungkin ada yang memiliki peliharaan binatang seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya terlebih dahulu ya. Nah, di alam 4 ini adalah alam yang jauh dari kebahagiaan. Yang ada hanyalah penderitaan, jauh dari kesenangan. Ya, jauh dari kesenangan, yang ada hanyalah penderitaan. Nah, kenapa sih kok bisa terlahir di alam-alam tersebut? Ada yang tahu tidak? Oke, kenapa? Belum? Oke. Suatu makhluk bisa terlahir di alam niraya atau di alam setan itu karena diliputi oleh kebencian yang sangat tebal. Nah, sedangkan di alam setan atau di alam peta, ya itu suatu makhluk tersebut diliputi oleh keserakahan yang sangat tebal sehingga menyebabkan makhluk tersebut terlahir di alam menderita ini. Kemudian, kalau Asura ini suatu makhluk tersebut diliputi oleh kebodohbatinan dan irsia. Ya, sehingga menyebabkan dia terlahir di alam Asura ini. Kemudian yang terakhir Tiracana ini dia bisa terlahir di alam tersebut karena memiliki kebodohbatinan yang tebal juga, sehingga menyebabkan dia terlahir di alam Tiracana ini. Oleh sebab itu ya, kita harus banyak-banyak melakukan suatu perbuatan baik dalam kehidupan kita. Ya, tadi menolong neneknya, menolong guru, ya, menolong orang tuanya dengan berdoa, bermeditasi, itu adalah suatu contoh-contoh wujud dari suatu perbuatan baik. Nah, masih banyak perbuatan baik lainnya yang bisa kalian lakukan, ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah ada alam 1, yaitu alam manusia yang saat ini kita terlahir sebagai manusia. Nah, kenapa kita bisa terlahir di alam manusia? Karena kita memiliki moralitas yang baik, sehingga menyebabkan kita terlahir di alam manusia. Oleh sebab itu, hendaknya sekarang kita harus menjaga moralitas kita. Ya, syukur-syukur moralitas kita kembangkan. Ya, kita kembangkan dengan pelaksanaan dari Pancadhamma. Kan kalau kita sebagai umat Buddha, kita mempraktekkan Pancasila Buddhis ya, sebagai landasan kita sebagai umat Buddha. Nah, dikembangkan lagi dengan mempraktekkan perbuatan-perbuatan baik, yaitu dengan mengembangkan Pancadhamma. Ya, di alam manusia ini adalah alam yang paling lengkap. Ya, kalau di atau makhluk yang tidak bahagia tadi hanya ada penderitaan. Kalau di alam manusia, di sini ada kebahagiaan dan ada juga penderitaan. Sehingga ketika kita mengalami suatu penderitaan, kita bisa berusaha bisa mengembangkan suatu perbuatan yang baik agar kita